Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Imam Ilham, KP 4C, kelas hadis, NIM 021. Sebagaimana dikatakan bahwa balighu ani walau ayat. Katakanlah walaupun hanya satu ayat, maka saya akan menyampaikan materi tentang turunnya iman dan Islam karena kemaksiatan. Berikut materi saya. Pembahasan kali ini sampai pada hadis ke-32 halaman 15 pada kitab Al-Jam'u Baina Sahihain. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun wa la yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'minun wa la yasriku hina yasriku wa huwa mu'minun wa la yantahibu nahbatan yarfa'un nasu ilaihi fiha absarahum wa huwa mu'minun. Tidaklah orang yang berzina ketika ia sedang berzina dalam keadaan dia mukmin, dan tidaklah orang yang meminum arak di saat ia minum arak dalam keadaan mukmin, dan tidaklah orang yang mencuri di saat ia mencuri dalam keadaan mukmin, dan tidaklah seseorang merampok harta orang kaya yang dihormati oleh manusia dalam keadaan ia mukmin. Dalam satu riwayat, wa taubatu ma'rudatu bai'dun, dan taubat setelah itu akan ditampakkan setelahnya. Artinya, jika dia memang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada waktu itu imannya kembali. Dan dalam hadis Ibnu Abbas, wala yaqtulu wa huwa mu'minun, qala Ikrimatu qultu li Ibnu Abbas kaifa yunzaul imanu minhu, qala hakadha wa shabbaka baina asabi'ihi thumma akhrajaha fa in taba ada ilaihi hakadha wa shabbaka baina usabi'ihi. Dan tidaklah dia membunuh sedang dia dalam keadaan ia mukmin. Berkata Ikrimah, saya bertanya kepada Ibnu Abbas, bagaimana iman bisa dicabut darinya? Ia menjawab begini, sambil menjalinkan jari jemarinya. Kemudian ia keluarkan, maka jika ia bertobat, iman itu kembali kepadanya. Sambil ia menjalin jari jemarinya. Hadis ini dijadikan dalil oleh orang Khawarij untuk mengkafirkan pelaku dosa besar. Orang Khawarij mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu kafir, murtad dari agama Islam. Di antara dalilnya adalah hadis ini. Kata mereka, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidaklah seseorang yang berzina di saat ia berzina dalam keadaan mukmin. Kalau misalnya ia tidak dalam keadaan mukmin, berarti ia kafir, kata mereka. Berarti kata orang Khawarij, pelaku zina kafir berdasarkan hadis ini. Pelaku minum arak kafir, demikian pula pencuri kafir, perampok kafir, dan semua pelaku dosa besar kata mereka adalah kafir, murtad dari agama Islam. Ini diantara dalilnya orang Khawarij di saat mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah di dalam memahami hadis ini tidak seperti itu. Ahlussunnah wal Jamaah mengumpulkan semua dalil karena kebalikan orang Khawarij adalah Murji'ah yang mengatakan amal tidak termasuk iman. Murji'ah mengatakan maksiat tidak mempengaruhi iman. Iman tidak berkurang disebabkan maksiat. Dalilnya orang Murji'ah apa? Ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dzalika illa dakhalal jannah. Qultu wa in dana wa in saraqa, qala wa in zana wa in saraqa. Tidaklah seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian ia mati di atas kalimat tersebut, melainkan ia akan masuk surga. Aku bertanya, walaupun ia berzina dan mencuri? Beliau menjawab, walaupun ia berzina dan mencuri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata mereka, ini mengatakan bahwa walaupun dia berzina dan mencuri, itu tidak mempengaruhi imannya sama sekali. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah memadukan antara dua hadis ini, dan merekalah yang selamat. Mereka memahami hadis ini dengan hadis tadi. Hadis sebelumnya menyatakan bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ia masuk surga walaupun berzina dan mencuri. Artinya, orang yang berzina dan mencuri dia tidak kehilangan iman sama sekali. Adapun hadis ini, tidaklah orang yang berzina di saat ia berzina dalam keadaan mukmin. Artinya, dalam keadaan imannya sempurna. Kata para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, maksud hadis tidaklah orang yang berzina di saat berzina ia bukan muhrim, ia bukan mukmin, artinya kafir. Sebab kalau dikatakan kafir, tentu Nabi akan mengatakan kafir, tapi Nabi mengatakan dalam keadaan mukmin. Maksud dalam keadaan mukmin adalah iman yang sempurna. Oleh karena itu,
Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan seluruhnya bahwa pelaku dosa besar tidak kafir, namun dia tidak bisa dikatakan mukmin yang sempurna. Kenapa? Karena dia sudah kehilangan sebagian iman. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan iman itu seperti pohon. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwasanya iman itu bercabang-cabang. Ada 60 cabang seperti halnya pohon yang bercabang-cabang. Kalau antum terbang salah satu cabang pohon itu, masih disebut pohon tidak? Tentu masih. Tapi apakah disebut pohon yang sempurna? Tidak. Demikian pula cabang-cabang iman ini apabila salah satunya hilang, tidak menyebabkan hilang nama iman. Nama iman ada, akan tetapi dia kehilangan kesempurnaan iman. Dan ini keyakinan yang hak, sehingga dengan seperti ini berpadulah semua dalil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara isman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa besar. Quran Surah An-Nisa ayat 48. Maka dari itu, Ahlussunnah wal Jamaah mempunyai keyakinan bahwa orang yang berbuat dosa selain syirik masih diberikan ampun oleh Allah bagi siapa yang Allah kehendaki. Berarti ini statusnya belum kafir, tapi ia dibawa kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki ia diampuni, maka diampuni. Kalau Allah kehendaki ia untuk mengazabnya, Allah akan azab dia. Tapi selama ia wafat di atas la ilaha illallah, dia sudah mendapatkan jaminan masuk surga. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Inilah yang membedakan antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Khawarij, Ahlussunnah dengan Murji'ah dalam masalah dosa besar. Khawarij mengatakan, pelaku dosa besar kafir, murtad dari agama Islam, halal darahnya, karena pelaku dosa besar sudah berhukum dengan hukum selain Allah. Sedangkan Allah mengatakan, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Quran Surah Al-Maidah ayat 44. Murji'ah mengatakan, dosa besar tidak mempengaruhi iman. Orang yang berbuat dosa besar walaupun banyak, imannya sempurna, kata mereka, dan tidak pengaruh sama sekali. Ahlussunnah mengatakan bahwa pelaku dosa besar tidak kafir, tapi ia kehilangan kesempurnaan iman. Makanya, orang Khawarij dan orang Murji'ah ada satu sisi kesamaannya. Satu sisi kesamaan antara orang Khawarij dan Murji'ah itu mereka sama-sama mengatakan bahwa iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Orang Khawarij mengatakan bahwa iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Tapi kata mereka, kalau hilang salah satu cabang iman, hilang seluruhnya. Kalau orang Murji'ah juga mengatakan bahwa iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang, tapi mereka mengatakan orang yang kehilangan salah satu cabang iman tidak mempengaruhi kesempurnaan iman. Kalau di zaman sekarang ada orang berkata, yang penting kan niatnya. Ini adalah keyakinan Murji'ah, seakan-akan yang penting hatinya. Karena orang Murji'ah mengatakan bahwa iman itu sebatas keyakinan dengan hati, amal tidak termasuk iman, maksiat tidak mempengaruhi iman. Di zaman sekarang, orang yang mengatakan siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah adalah kafir secara mutlak. Maka ini pendapat kaum Khawarij. Kaum Khawarij mengatakan semua yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir tanpa ada perincian. Semua penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Mereka tidak sadar mereka itu bertabrakan. Mereka menjadikan ayat ini hanya khusus untuk penguasa saja. Seorang penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu kafir, murtad dari agama Islam. Mereka tidak sadar bahwa pelaku maksiat pun sebetulnya dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Orang yang berzina, apakah zina hukum Allah? Orang yang makan riba, apakah riba hukum Allah? Seharusnya kalau dia mengatakan, barang siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah, kafir secara mutlak, berarti pelaku zina kafir, pelaku riba kafir, karena mereka sudah berhukum dan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hakikat keyakinan Khawarij.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.